Rapat paripurna virtual, penyampaian rancangan peraturan DPRD. KPU tetapkan 14 Februari 2024 pemilu serentak. DPRD Rembang, Grobogan, dan Banyumas bertandang ke Gedung Berlian. Musrembang 2022 jadi topik pembahasan DPRD Jatim dan Jateng. DPRD tampung aspirasi buruh tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Renaldi Eka, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna secara virtual dengan agenda penyampaian rancangan peraturan DPRD. Dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Senin 21 Februari 2022, agenda utama yang dibahas yakni penyampaian rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang tata cara penyusunan program pembentukan perda dan mempersiapkan raperda di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rapat itu dibuka Wakil Ketua DPRD, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri bersama Sukirman dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Pada kesempatan itu, Kuatli mempersilahkan Bapemperda untuk membacakan peraturan DPRD tersebut. Dalam penyampaian yang dibacakan anggota Bapemperda Tri Mulyantoro dalam peraturan DPRD, perlu adanya tata cara dan persiapan penyusunan perda. Usai pembacaan laporan Bapemperda, Kuatli memutuskan bahwa rapat paripurna diskors. Kemudian, rapat akan dilanjutkan pada Maret mendatang. Komisi Pemilihan Umum tetapkan 14 Februari 2024 sebagai pemilu serentak. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman menghadiri acara nonton bersama peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 yang diresmikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Aula Lantai 3 Kantor KPU Jawa Tengah pada Senin 14 Februari 2022. Dalam peluncuran itu telah diputuskan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada Rabu 14 Februari 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan saat ini KPU terus menyiapkan regulasi, sumber daya manusia atau SDM, dan infrastruktur dalam rangka menyukseskan pemilu serentak 2024. KPU RI mengapresiasi dukungan banyak pihak dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi ini. Di akhir acara, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman mengapresiasi penetapan pelaksanaan pemilu yang terhitung mulai 2 tahun dari sekarang. Tak kalah penting adalah tahapan-tahapan sudah mulai dipersiapkan sambil menunggu regulasi yang ada, terutama mengenai daftar pemilih. Ya, kami barusan aja mengikuti acara peluncuran tanggal pemungutan suara 2 tahun dari sekarang, 14 Februari 2024. Hari ini 14 Februari 2022, 14 Februari 2024. Tentu ini satu langkah maju dari KPU, sudah mengingatkan sejak dini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rembang, Grobogan, dan Banyumas bertandang ke Gedung Berlian. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menerima tamu dari 3 DPRD sekaligus, yakni Kabupaten Rembang, Grobogan, dan Banyumas. Ketiga legislatif daerah itu datang untuk mendiskusikan soal bantuan sosial, bantuan keuangan, dan perbaikan jalan provinsi. Mengawali diskusi, Nasiruddin selaku pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Rembang memulai pembahasan mengenai bansos bagi masyarakat. Ia berharap DPRD Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan informasi dan masukan soal penyaluran bansos tersebut. Dilanjut, Subagio, pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Banyumas, ia mempersoalkan perbaikan jalan pintas Banyumas Purbalingga yang merupakan jalan provinsi. Ferry mengaku sangat terhormat atas kedatangan ketiga DPRD Kabupaten tersebut. Ia berharap dengan kedatangan mereka ke Gedung Berlian antara DPRD Provinsi Jateng dan ketiga DPRD Kabupaten dapat saling bertukar informasi dan memberikan masukan untuk kepentingan pembangunan daerah. Menanggapi soal bansos yang dibahas DPRD Kabupaten Rembang, ia mengatakan pihaknya selalu mendorong pemerintah agar bansos segera tersalurkan. Mengenai data bansos, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengatakan ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat soal penyaluran bansos seperti bantuan sembako dan lainnya. Rencananya,
penyaluran bantuan sembako itu melalui kantor pos. Sementara mengenai BNKU selama pandemi COVID-19 yang dipersoalkan DPRD Kabupaten Banyumas, menurut dia Pemprov Jateng sudah melaksanakan BNKU 100% ke daerah. Bahkan tidak ada anggaran BNKU itu yang direfocusing. Soal perbaikan jalan provinsi di daerah Banyumas, DPRD Provinsi Jateng akan membahasnya dengan dinas terkait. Diharapkan pada 2023 perbaikan itu dapat dilaksanakan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 menjadi topik pembahasan DPRD Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, Heri Pudiatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menerima studi banding DPRD Jatim dalam rangka persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang dengan jadwal pokok-pokok pikiran, POKIR, DPRD, dan pembahasan Raperda tahun 2022. Dalam kesempatan itu, pimpinan rombongan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jatim, Freddy Purnomo, memulai diskusi dengan pembahasan terkait materi persiapan menghadapi Musrembang, penjadwalan POKIR DPRD, dan pembahasan rancangan peraturan daerah pada 2022. Menanggapi persoalan terkait Musrembang, jadwal POKIR, dan pembahasan Raperda 2022, Sukirman berpendapat DPRD bersama eksekutif telah berkoordinasi menentukan penjadwalan Musrembang dan POKIR DPRD. Mengenai Raperda, DPRD melakukan pembahasan sesuai dengan SKPD pengampunya, supaya materi bisa lebih dipadatkan. Kemudian, terkait POKIR dan jadwal Raperda, juga telah dilakukan rapat koordinasi dengan eksekutif. Mengenai Raperda, Sukirman mengatakan hal itu hanya cukup dibahas di masing-masing komisi yang membidangi. Sementara, Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono sependapat mengenai pembahasan penjadwalan materi Musrembang, POKIR, dan jadwal Raperda, karena hal tersebut langsung berkoordinasi dengan pihak eksekutif. DPRD tampung aspirasi buruh tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Kota Semarang melakukan aksi penolakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 di depan gedung DPRD Jawa Tengah pada Selasa 22 Februari 2022. Perwakilan KSPN diterima anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto, Ahmad Riwan, dan Yohanes Winarto. Dalam aksinya, buruh membawa spanduk yang bertuliskan cabut Permenaker RI nomor 2 tahun 2022. Sebelumnya, mereka melakukan aksi serupa di depan kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang. Kepada anggota DPRD, Ketua KSPN Kota Semarang Heru Budi Utoyo menyampaikan, Permenaker nomor 2 tahun 2022 dinilai mempersulit hak pekerja, terutama pengaturan jaminan hari tua atau JHT. FKSPN dengan tegas menolak keberadaan Permenaker tersebut, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Padahal dalam aturan sebelumnya, pekerja buruh yang menjadi peserta JHT dapat mengambil haknya setelah mengundurkan diri atau terkena PHK dengan masa tunggu 1 bulan. Dalam hal ini, M. Ridwan pun turut menyatakan penolakannya. Yudi Indra Swindarto juga menyampaikan pihaknya tegas menolak aturan anyar JHT soal pencairan mensyaratkan usia 56 tahun atau saat sudah meninggal. Saya Renaldi Ika. Saya Priscila Chandra. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.